Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dari kelas A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor pokok mahasiswa 0319011042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Menurut Ki Hajar Ahmad Dahlan, pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pola pemikirannya dinamis. Dalam hal ini, tampak pemikiran Ahmad Dahlan yang mencoba melakukan pembaharuan pendidikan agar tidak statis, namun harus berpikir kritis dan dinamis, sehingga umat Islam bisa keluar dari pembodohan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan Jepang. Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan cara menggabungkan sistem pendidikan Islam, yakni pondok pesantren dan pendidikan barat, yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga baik. Dua model tersebut diharapkan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, dan berguna bagi masyarakat. Kesemuanya itu tercermin dalam cita-cita pendidikan dikembangkan Ki Hajar Ahmad Dahlan, yaitu terbentuknya manusia muslimnya baik atau alim dalam ilmu-ilmu agama, luas pandangan, alim dan ilmu dunia atau umum, tersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Ki Hajar Ahmad Dahlan menerapkan sistem pengembangan tersebut dalam sekolah dan madrasah seperti sarana fisik, bangku, meja, dan papan tulis. Di samping administrasi dan organisasi yang lebih tertib sebagaimana yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pemerintah, murid tidak duduk di lantai seperti kebiasaan di pesantren. Demikian pula penjenjangan waktu belajar bimbingan siswa di luar jam pelajaran dan penilaian dengan ulangan atau ujian dan dilaksanakan secara periodik kepada murid yang telah menanamkan pendidikan, berikan ijazah dan diploma. Sebagai proyek percontohan madrasah model ini ialah Pondok Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Ki Ahmad Dahlan sendiri pada tahun 1920 di Yogyakarta. Pondok ini merupakan perguruan tingkat menengah yang pertama kali di kota ini yang memberikan ilmu umum dan agama bersama-sama. Demikian juga organisasi sekolah dan penyelenggaraannya diatur secara modern yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh perguruan-perguruan. Untuk memahami lebih jauh perbandingan penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pondok pesantren adalah sebagai berikut. 1. Cara mengajar dan belajar. Di pondok pesantren lama atau sistem lama masih dipakai cara belajar dengan sistem sorongan dan beton. Tetapi di pondok Muhammadiyah atau sistem baru dipergunakan sistem klasikal dengan memakai cara-cara barat. 2. Bahan pelajaran. Di pondok pesantren lama semata-mata hanya bahan pelajaran agama. Kitab karangan pembaruan belum dipakai di pondok Muhammadiyah. Bahan pelajaran yang dipakai tidak hanya bahan pelajaran agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum. 3. Rencana pelajaran di pondok pesantren lama belum memiliki rencana pelajaran yang teratur dan integral, sedang di pondok Muhammadiyah sudah teratur dengan rencana kurikulum sehingga efisiensi belajar lebih terjamin. 4. Pendidikan di luar waktu belajar di pondok pesantren lama. Pendidikan di luar waktu belajar kurang mendapat perhatian. Di pondok Muhammadiyah pendidikan di luar waktu belajar diselenggarakan di dalam asrama dipimpin secara teratur. 5. Pengasuhan dari guru. Di pondok pesantren lama, para pengasuh terdiri dari para guru yang berpengetahuan agama saja, tetapi di pondok Muhammadiyah terdiri dari para ahli agama dan guru-guru ilmu pengetahuan umum. D. Pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Ki Hajar Ahmad Dahlan adalah melakukan penyadaran fungsi dan peran manusia untuk menerapkan Islam sebenar-benarnya, integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, mengembangkan sikap toleran dan terbuka pada kemodernan. Agama Islam itu kami misalkan laksana gayung yang sudah rusak pengayaan dan rusak pula kalengannya, sudah masa bocor dimakan karat sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai segayung. Oleh karena itu kita umat Islam menggunakan gayung tersebut, tetapi tidak karena gayung itu sudah sangat rusaknya. Sedangkan kami tidak mempunyai alat untuk memperbaikinya, tetapi tetangga dan kaum sekitarnya hanya memegang dan mempunyai alat itu, tetapi mereka juga tidak mengetahui dan tidak menggunakan untuk memperbaiki gayung yang kami butuhkan itu, karena mereka melihat
umat Islam pada umumnya dalam keadaan kritis dan segala-galanya. Mereka tidak ingin menjadi umat yang bobrok. Oleh karena itu, dikaitlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka, sehingga perkenalan kita timbal balik, sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Ki Hajar Ahmad Dahlan juga menekan penyempurnaan pendidikan akal sebagai berikut. Setinggi-tingginya pendidikan akal ialah pendidikan dengan ilmu. Mantiku ialah sesuatu ilmu yang membicarakan sesuatu yang cocok dengan kenyataan sesuatu itu, dan ilmu tersebut harus dipelajari sebab tidak ada manusia yang mengetahui berbagai nama dan bahasa jika tidak ada yang mengajarnya. Demikian orang yang mengajar itu mendapatkan ilmu dari guru mereka dan seterusnya. Paparan di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang ditawarkan Ki Hajar Ahmad Dahlan memiliki tujuan untuk: 1. Mewujudkan generasi yang baik budi, 2. Alim dalam ilmu agama dan luas pandangan dengan menguasai ilmu pengetahuan umum, 3. Berkomitmen untuk berjuang demi kepentingan masyarakat dan umat Islam. Aktivitas pendidikan yang dilakukan Ki Hajar Ahmad Dahlan adalah mengajarkan agama Islam kepada para siswa serta merintis kelompok pengajian di Kauman dan sekitarnya. Muatan materi ilmu agama seperti bahasa Arab adalah Tarki Anbiya dalam Islam, Qusnuqat, Fiqh Tauhid, Al-Quran Al-Karim, Taswir Al-Quran dan Hadis. Sedangkan ilmu umum seperti ilmu hitung, ilmu hayat, berhitung, menulis dan menggambar. Ki Hajar Ahmad Dahlan juga banyak menyampaikan materi yang berkenan dengan keimanan, akhlak, semangat, dan berjuang untuk agama. Baiklah, itulah hasil ringkasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.